warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurjadi Islamia. Di 1901025022, saya dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan PLP 1. Ada yang tahu itu apa PLP? PLP adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan dilakukan mahasiswa sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, tujuan dari PLP 1 itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengamatan langsung kultur sekolah. Yang kedua, pengamatan struktur organisasi dan tata pola di sekolah, pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Yang ketiga, pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya upacara bendera, rapat briefing. Yang keempat, pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Dan yang terakhir, 5, pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zohani. Nama saya Siti Usmania. Nama saya Nurjadi Islamia. Saya Zahrania Sansari. Tujuan kami ke sini, kami ingin mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah SDN Cililitan 02 untuk tugas kami yaitu PLP 1. Apakah Ibu berkenan untuk meluangkan waktunya sejenak? Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah berkenan. Mudah-mudahan nanti informasi-informasi yang sudah kita sampaikan bisa bermanfaat. Ya. Baik Ibu, kita langsung wawancara saja ya Bu ya. Sebelumnya mohon maaf, Ibu namanya Ibu siapa? Nah, saya namanya Bu Roliawati. Roliawati, selaku Kepala Sekolah Ya, SDN SDN Cililitan. Dipanggilnya Bu Lia. Lia. Ya. Kita mulai ya Bu ya. Ya, Untuk pertanyaan pertama, di sekolah SDN Cililitan 02 ini seperti apa sih Bu bentuk struktur organisasinya? ya. Nah, untuk bentuk struktur organisasi itu udah pasti ya. Ada kepemimpinan, gitu ya. Ada pemimpin, ada guru, kemudian ada juga tenaga tendiknya. Nanti berarti di sini kalian itu membuat sebuah struktur ya, gambaran. Namanya struktur jadi berbentuk gambaran. Biasanya berbentuk vertikal tuh ya. Biasanya berbentuk vertikal. Jadi sebentar ada gambaran. Nanti situ ada tugas-tugasnya. Misalnya kepala sekolahnya siapa? Saya. Nah, terus ibu ini sebagai apa? Oh, guru kelas 1. Oh, ini sebagai komite gitu ya. Nanti dibentuk kayak gitu. Selanjutnya Cukup ya. Tidak menaati tata tertib sekolah. Nah, kalau tidak melaksanakan tata tertib di sekolah ini dengan baik, sudah otomatis ada sanksi. Nah, sanksi ini tidak langsung berat, pasti ada kategorinya. Nah, jadi pertama kita melakukan teguran secara lisan. Kemudian yang kedua baru kita memanggil orang tua. Nah, yang ketiga baru membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Nah, yang keempat baru deh kalau memang udah fatal di skor atau diberhentikan. Harus kayak gitu. Kalau kan lebih baik membuang bibit satu ya, penyakit satu daripada merusak segini banyak karena satu orang itu. Lebih baik dibuang gitu kan. Nah, tapi itu sih alhamdulillah sampai saat ini tidak sampai terjadi seperti itu. Baik-baik kok muridnya di sini. Apa yang dilakukan sebelum memulai kegiatan pembelajaran? Apa manfaat dari kegiatan tersebut? Ya, tentunya belum kemarin sebelum
kegiatan yang dilakukan sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Yang pertama ya tentunya itu ya, pastinya ya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran 5S sudah harus pasti masuk tuh. Kalau guru kan nggak boleh jutek. Iya, betul. Manfaatnya membentuk karakteristik anak. Kemudian guru memberikan contoh kerapihan. Nah, memberikan contoh dulu ya. Nah, kerapihan siswanya otomatis melakukan pemeriksaan terhadap kerapihan siswa dan kelas. Itu ya, pasti memberikan contoh dulu. Ini cara-cara saya boleh nggak ya? Boleh ya? Ada terbalik nih. Contoh kerapihan. Kemudian berdoa dan mengabsen kehadiran siswa. Ini penting sekali nih. Penting sekali nih. Apa manfaatnya? Agar diberi kemudahan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Pastinya begitu ya. Untuk kalau mengabsen, nah ini penting supaya tahu nih, siswanya siapa yang tidak mengikuti, siapa yang tidak hadir. Karena kita kan akan memberikan laporan nanti sama pihak sekolah maupun pihak orang tua. Nah, nanti orang tua siapa tahu dari rumah sekolah sampai di ini nggak ada. Nah, siapa yang suka kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Mengulang kembali pelajaran sebelumnya yang berkaitan dengan pelajaran yang akan diberikan. Ya. Apa manfaatnya? Untuk mengetahui sejauh mana anak itu memahami pelajaran yang akan kita berikan, karena kan pelajaran yang lalu dengan yang sekarang ada kaitannya, itu selalu berhubungan. Apa namanya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan kami mahasiswi dari UHAMKA Program Studi PGSD. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri kami dulu. Boleh. Perkenalkan, saya Zulhani dan teman saya Siti Usmania. Saya Nujada Sremia. saya Zahra Diasansari. Ibu, tujuan saya di sini ingin melakukan wawancara sebagai tugas PLP 1. Oke. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Enggak ada kesibukan apa-apa. Iya, sebelumnya Ibu namanya Ibu siapa? Anita Komalasari. Ibu. Langsung aja ya Bu ya. Boleh. Pertanyaannya. Ibu, kurikulum yang digunakan sekarang pada saat ini di sekolah SDN Cililitan 02 itu kurikulum apa? 2013. Kurikulum 2003. Apa saja kendala yang dialami selama pembelajaran daring? Kuota 1, ya kan? Sinyal ya yang pasti turun naik, apalagi IndiHome ya. Kita tahu suka ngaco dia tuh. Terus ada beberapa orang tua yang memang tidak support teknologinya, dalam arti handphonenya tidak support atau tidak ada laptop. Itu yang menyebabkan ada, nggak banyak sih, tapi ada dari orang tua kita yang memang tidak bisa belajar daring gitu. Ada. Penilaian apa saja yang Ibu lakukan terhadap peserta didiknya? Banyak penilaian, kan ada penilaian sumatifnya, ada sosialnya gitu ya. Penilaian kalau sosial mungkin kita karena nggak bisa ngelihat secara langsung attitude dia sehari-hari, paling nilainya dari Zoom aja. Kalau misalnya kayak kita disuruh berdoa, dia benar berdoa atau dia sikapnya gimana kan bisa kelihatan di Zoom itu ya gitu. Terus dari penilaian hari-hari gitu, GCR itu gitu, tugas-tugas, paling dari situ. Jadi, kesimpulan dari hasil wawancara PLP 1 di SDN Cililitan 02 adalah untuk mengetahui karakteristik setiap perkembangan siswa, sehingga seorang pendidik dapat melayani peserta didik sesuai kebutuhan peserta didik lainnya, dan mengetahui kondisi siswa, karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda, lalu memperhatikan metode belajarnya.
Untuk pelajaran semasa daring di SDN Cililitan 02 menggunakan Google Classroom, Zoom Meeting, Quizizz, WhatsApp, dan lain-lain. Tetapi untuk ekstrakurikuler masih berjalan dengan normal. Ada juga yang tidak dilakukan, hanya saja yang wajibnya, seperti pramuka, menggambar, dan seni tari. PLP1 saya dengan wawancara Kepala Sekolah dan Guru Pamong SDN Cililitan 02. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.